Joko Widodo itu jahat, licik. Ini yang namanya melepas kepala tetap megang ekor. Alah, Wa Udin. Langsung aja gitu loh ngomongnya. Nggak usah pakai istilah-istilah. Kenapa Bang DHL cuma mikirin DHL dan Bang Egy saja? Bagaimana dengan kami? Kalau tidak ada pertemuan tanggal 15 yang diinisiasi oleh Bang Egy Sujana, yang tanggal 15 juga nggak datang ke UGM, entah kemana. Ada yang bilang mampir ke Polda, ada yang bilang mampir ke Mabes Polri, ada yang bilang sakit, ada yang bilang ditahan. Kenapa nggak datang? Bagaimana dengan kami katanya? Ya, namanya sudah kejepit. Ya, berkas sudah masuk kejaksaan. Ya kalau bisa cari selamat, ya cari selamat. Siapa yang mau masuk penjara hanya gara-gara ijazahnya Pak Jokowi? Itu orang blow on namanya, orang dungu. Itu makanya Mondo, aku bilang sama kau dari awal, jangan kau ikut-ikutan, bandel juga kau. Menyelamatkan diri orang tuh Mon, ditinggalkannya kau. Karena orang tuh cuma menyelamatkan diri orang tuh aja, menjahanamkan kau. Yang bengak kau, kenapa kau mau? Kau kata serius Mon, bagaimana dengan kami? Ya masuk penjara lah kau, apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Krismon yang mengenes begitu. Mempertanyakan nasibnya ke depan jika Mbah Egy dan kawan-kawan meminta maaf ya kepada Jokowi, bukan jika, ketika atau setelah gitu lah ya. Aduh, ya nasibmu Mon, apes. Bukannya hanya mengenes teman-teman ya, Krismon juga dikabarkan sampai nangis berjamaah. Makanya Mon ya, jangan sok-sokan ya, jangan paten kali kalau menyerang orang. Ujung-ujungnya apa? Kau justru ditinggal sendirian Mon ya. Kau ditinggal kawan-kawanmu yang justru menurut pengakuanmu dialah biang kerok semua ini. Kau kan cuma ikut-ikutan, tapi setelah kau ikut-ikutan kau malah ditinggalkan. Teman-teman. Selain itu teman-teman ya, si Tompel ya dengan atau pengacara dengan rekor 100% kalah ya, malah menuduh Jokowi jahat dan licik ya. Itu adalah pernyataan terbaru dari si pengacara cap koplak gitu ya, dengan predikat 100% kalah. Katanya si Tompel, Jokowi mau melepas kepalanya tapi tetap memegang ekornya. Lah kan terserah Jokowi. Mau memegang ekornya, mau memegang kakinya ya kan, itu terserah Jokowi. Tompel. Selamat ya Pel, rekormu 100% kalah tetap terjaga. Lanjutkan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Joko Widodo itu jahat, licik. Ini yang namanya melepas kepala tetap megang ekor. Alah, Wa Udin. Langsung aja gitu loh ngomongnya. Nggak usah pakai istilah-istilah. Lepas kepala, ekornya masih dipegang. Ngomong aja gitu loh. Kenapa Pak Egy Sujana aja yang SP3? Klien gue enggak. Kalau kalian Anda mau bebas, pengen bebas, ya usaha dong, Udin. Usaha bagaimana caranya untuk menyelamatkan klien Anda. Contoh tuh, ini saya bukan membanding-bandingkan ya, tapi saya melihat contoh gitu loh. Ibu Eli dan Eti, ya meskipun terus terang aja saya sebagai pendukung Pak Jokowi, saya nggak sepakat, saya nggak sependapat kalau Pak Egy Sujana bebas begitu saja tanpa melewati proses persidangan. Tapi di sisi lain, saya melihat perjuangan Bu Eli dan Eti, justru saya acungi jempol usaha beliau.
Ibu Elida Neti. Dia berusaha sekuat tenaga, dia nggak peduli, dihina, difitnah, diserang habis-habisan. Bahkan yang menyerang beliau ini ya sebagian besar dari kelompok kalian juga, ya, dari pendukung-pendukung Pak Egy Sujana juga. Tapi beliau nggak peduli, dia tetap berusaha dan membuahkan hasil. Seharusnya ada seperti itu. Ini boro-boro mau nyelamatin klien. Justru Anda itu kelihatan menjerumuskan klien Anda. Mungkin Anda lupa waktu ada pihak lain beberapa bulan yang lalu ya mengupayakan ya agar Pak Jokowi dan klien-klien Anda itu berdamai. Tapi ya kau dengan sombongnya, dengan angkuhnya mengatakan kami tidak sudi berdamai, kami tidak mau berdamai. Kalau kami berdamai, sama saja kamu berdamai dengan kebohongan. Itu kan kata kau, kata kalian. Lupa kau. Sekarang mohon-mohon, meskipun pakai istilah, lu pikir kami masyarakat akar rumput ini nggak ngerti apa istilah kau itu? Pak Udin, usaha dong Pak Udin. Aduh, tompel. Pak Udin, usaha dong ya. Mbah Egy itu mendapatkan restoratif justice dari Pak Jokowi, bukan dari Pak Jokowi, dari pihak kepolisian, karena yang bersangkutan itu mendatangi rumah Pak Jokowi, walaupun tidak mengaku meminta maaf, ya. Minimal ada usaha lah, ya. Malu kan Bang nanti kalau misalnya ya kan si Tompel bersama klien-kliennya itu meminta maaf kepada Pak Jokowi. Lah ya itulah bagian dari usaha, makanya kalau membacot itu kondisikan ya, jangan sampai membacot tapi nggak bisa diukur. Aduh, Jokowi dikatain jahat, licik. Kau itu yang jahat dan kau itu yang licik, Tompel. Lanjutkan rekor 100% kalahmu, Pel ya. Lanjut. Mereka hanya bercuap-cuap. Kasihan. Oke. Kasihan. Bahkan seorang ahli nggak ngerti hukum, berstatement hukum. Terus sementara ini udah dilimpahkan tahap 1 Ke kejaksaan. kejaksaan. Boleh. Ngerti nggak kalian ilmu hukum itu seperti apa? Beracara itu seperti apa? Itu boleh. Nanti kalau tidak cukup, nggak lengkap, dibalikkan. Betul. Kalau lengkap, dijadikan P21. Loh, salahnya di mana? Nggak ngerti hukum, statement-statement hukum. Jadi, kita itu sebagai pengacara itu, jangan merugikan klien. Yes. Itu Kozinudin. Setiap acara, kliennya ditangkap. Apa omongannya? Biar aja klien saya ditahan 100 tahun. Coba rewin lagi. Bukan dia yang ditahan, kliennya. Gila nggak tuh? Betul. Dan ibu nyelamatin klien. Saya nyelamatkan klien. Lah, ya itu, ya kan. Saya itu gini loh. Saya tidak pernah menganggap orang-orang ini adalah golongan orang-orang yang bodoh, teman-teman ya. Tetapi kok semakin kesini kok sepertinya memang kayaknya mereka tuh bodoh. Gimana Bang? Ciri-cirinya Bang? Lah yaitu dia kok masih menggunakan pengacara bernama si Tompel. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Elida Neti barusan ya kan. Kurang lebih seperti inilah kesimpulannya gitu ya yang ingin disampaikan. Ini menurut interpretasi saya. Ini pengacara akan membawa semua kliennya itu ke balik jeruji besi. Ya iyalah, karena sampai detik ini si Tompel ini, pengacara koplak ini, ya, ini belum pernah menang sama sekali. Jadi semua klien yang dia bela selalu kalah 100%. Yang udah klien-klien Tompel pada masuk penjara. Apakah Panci CS akan bernasib sama? Ya sama lah. Lanjut. Kenapa
Bang DHL cuma mikirin DHL dan Bang Egy saja? Bagaimana dengan kami? Kalau tidak ada pertemuan tanggal 15 yang diinisiasi oleh Bang Egy Sujana, yang tanggal 15 juga nggak datang ke UGM, entah kemana. Ada yang bilang mampir ke Polda, ada yang bilang mampir ke Mabes Polri, ada yang bilang sakit, ada yang bilang ditahan. Kenapa nggak datang? Bagaimana dengan kami katanya? Ya, namanya sudah kejepit, ya. Berkas sudah masuk kejaksaan. Ya kalau bisa cari selamat, ya cari selamat. Siapa yang mau masuk penjara hanya gara-gara ijazahnya Pak Jokowi? Itu orang blow on namanya, orang dungu. Ya, cuman gara-gara ijazah masuk penjara. Ya, siapa yang mau? Yang mau masuk ya orang blow on lah. Ya. Nah, sekarang ini Egy Sujana dan DHL cari selamat. Nah, yang mengatakan ijazah itu palsu bukan mereka. Bukan mereka. Dan yang meneliti bukan mereka juga. Ya. Jadi datang kepada Jokowi bukan minta maaf, tapi tindakan dan perilaku mendatangi Bapak Jokowi itu sudah lebih dari sekedar kata minta maaf. Jadi apa yang terjadi sekarang? Ya cari selamat lah, Rismon. Nah, kalau yang terjadi 15 April tadi, inisiasi katanya dari Bapak Egy Sujana, ya kalian datang. Kenapa kau tanyakan sekarang? Kenapa kau tanyakan sekarang? Kenapa Egy Sujana nggak datang waktu itu? Kenapa nggak waktu itu kau tanyakan? Ya, Egy Sujana pengacara. Dia tahu trik-trik bagaimana melepaskan diri. DHL juga pengacara. Dia tahu trik-trik bagaimana bebas dari jerat hukum. Ya, Anda peneliti, tapi sok merasa tahu hukum. Ya, ketika bicara hukum, kalian bilang saya nggak mau peduli dengan hukum. Saya bicara masalah penelitian. Akademisi, ya sudah, rasakan aja sekarang, buktikan aja penelitianmu itu supaya kau bebas, ya itu saja. Jadi selamatkan dirimu. Bagaimana Egy Sujana atau DHL mau menyelamatkan dirimu? Mereka juga terjepit. Minimal selamatkan diri dulu, baru selamatkan orang lain. Nah, kalau diri sudah selamat, kita lihat dulu apakah orang lain itu atau apakah kau itu mau diselamatkan? Ya kau ternyata tidak mau juga diselamatkan. Kau masih ngotot dengan gaya-gayamu. Ya terima sendiri akibatnya. Terima sendiri efek dari perilakumu itu. Itu saja. Ya kalau kau mau selamat, ya datangi Jokowi. Akui kesalahanmu. Iya, ini menarik sekali teman-teman ya. Inilah inti yang ingin disampaikan dalam konten ini, yaitu si krisis moneter alias si ahli digital forensik abal-abal jebolan Yamapanci University, ya kan, yang sudah mulai menanyakan nasibnya. Katanya jangankan di penjara, mati pun kami siap. Mana yang kau omongkan itu teman-teman? Dan kau mengaku sebagai seorang ahli digital forensik jebolan Yamaguchi University. Ya buktikan bahwa tuduhanmu itu benar. Aduh. Kalau kau sudah angkat tangan, angkat bendera putih, ya udah ya, sampaikan permohonan maaf kepada Pak Jokowi. Karena ijazah orang lain Anda masuk penjara, bodoh itu namanya. Aduh, lanjut. Kenapa Bang DHL cuma mikirin DHL dan Bang Egy saja? Bagaimana dengan kami? Guys, disclaimer dulu ya. Di sini tidak ada sama sekali ya ingin membela DHL. Enggak sama sekali. Dicatat ya. Nanti saya disalahin lagi. Ya. Rismon, seharusnya Anda itu salahkan pengacara Anda sendiri. Pengacara kalian. Si Ompel itu. Ya. Si Ompel pernah mengatakan ketika itu ada pihak lain menginisiasi kalian itu untuk berdamai dengan Pak Jokowi. Tapi secara lantang, secara tegas si Ompel mengatakan, dan kalau saya nggak salah ingat, Anda ada di situ juga, ya. Roy juga ada di situ. Dia mengatakan gini, tidak ada perdamaian. Kalau kamu berdamai, sama saja kami berdamai dengan kepalsuan, sama saja kami berdamai dengan kebohongan. Nah sekarang giliran sudah terjepit, ya,
terpojok, ya, mengeluh. Kenapa kami nggak dipikirkan? Ya. Kayak seolah-olah ditinggalkan begitu saja. Bagaimana dengan nasib kami? Dulu sudah diajak damai, tapi menolak. Ya. Mungkin Anda lupa, Mon. Ya. Saya munculkan lagi videonya. Simak video ini. Tidak ada perdamaian dengan kepalsuan. Tidak ada perdamaian dengan kebohongan. Tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya, tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Nah, yaitu, ya kan? Inilah yang disampaikan oleh Ibu Elidanetti ya, walaupun secara secara implisit gitu ya, secara tersirat, bahwa sebetulnya kasus ini semakin berlarut-larut, meruncing dan membahayakan para kliennya ya, si penuduh ijazah palsu itu sebetulnya karena si pengacaranya yang masih ngotot no RJ, no restoratif justice, tidak ada maaf, pengadilan jalan terus. Ini gini loh, kalau si kliennya ini punya otak gitu ya kan, dia mikir lah ngapain saya ngurusin pengacara yang sok-sokan. Karena kalau nanti sampai kalah di pengadilan, bukan si pengacaranya yang ditahan, tapi kliennya. Si Tompel akan tetap bebas, tetap membacot kowar-kowar dari podcast sana, podcast sini. Tetapi kan dia bebas, nggak dipenjara. Yang dipenjara siapa? Ya kliennya. Lanjut. Kenapa Bang DHL cuma mikirin DHL dan Bang Egy saja? Bagaimana dengan kami? Mon, kenapa kau Mon? Sedih kali kau kan Mon? Ditinggalkan Segi kau kan? Sama si Damai Hari Lubis kan? Itu makanya Mon, aku bilang sama kau dari awal, jangan kau ikut-ikutan, bandal juga kau. Pegang tangan si Rizik pula kau, tambah jijik kita nengok kau. Sekarang ditinggalkan Segi Sujana kau kan? Sama si ini, apa namanya nih, Damai Hari Lubis. Menyelamatkan diri orang tuh Mon, ditinggalkannya kau. Kau tanya pula lagi dia. Kau bilang bagaimana Bang DHL dengan... Kenapa Bang DHL cuma mikirin DHL sama Bang Egy saja? Karena orang itu cuma menyelamatkan diri orang itu aja. Menjahanamkan kau. Yang bengak kau. Kenapa kau mau? Itu kata si Rismon, bagaimana dengan kami? Ya masuk penjara lah kau. Apa lagi? Ya, si Egy selamat. Si DHL selamat. Tinggallah kau merana, meringkuk di penjara. Bukan kecil Mon. Paling tidak 12 tahun kau kena. Itu kata kau kan? Kalau tidak ada pertemuan tanggal 15 yang diinisiasi oleh Bang Egy Sujana, yang tanggal 15 juga nggak datang ke UGM, entah kemana, ada yang bilang mampir ke Polda, ada yang bilang mampir ke mana tuh, ke Mabes Polri, ada yang bilang sakit, ada yang bilang ditahan. Lah kemarin itu Mon, waktu kalian ke UGM, ditipu si Egy Sujana juga kau. Dibilang kawannya kan Mon, waktu di mobil itu, ya di bus itu, dibilangnya Egy Sujana ditangkap. Padahal ya, dia sengaja menjerumuskan Glenn. Dia nggak mau ikut campur. Walaupun ya Mon, pertama dia yang mengusulkan masalah ijazah Pak Jokowi. Terakhir Mon, ya, si Egy Sujana bebas, DHL bebas, tinggallah kau nanti meringkuk di penjara. Jadi buat kau Rismon, udah capek kali aku menasihati kau. Ya, tapi tak dengar juga kau. Pertama kali video kau muncul menyatakan 11.000 triliun % ijazah Pak Jokowi palsu, sudah aku nasihati kau Mon. Tapi degil kali kau. Apa nak buat? Kau jalanilah hidup kau, hari-hari kau di penjara. Ya, nanti main catur aja kau sama si Roy Suryo. Kuatkan mental Mon, kena play out kau kan Mon. Kasihan kau Rismon. Kuatkan mental Mon, kena play out kan kamu Mon. Silakan kau nanti main catur aja di dalam penjara di balik jeruji bersih bersama si maling Panji. Aduh, makin muak pula ya katanya ibu siapa namanya, Ibu Yohana ya, makin muak pula aku sama kau ini. Pakai pegang-pegangan tangan pula sama si Imam Unyil. Aduh, teman sekarang kau mempertanyakan nasibmu, kasihan Mon.
Nasibmu ini sebetulnya sudah diprediksi oleh banyak orang, oleh banyak netizen ya. Bahkan netizen ini bukan seorang ahli, itu sudah bisa memprediksi. Yang koplak itu dirimu ya. Kau berbulan-bulan tidak sadar bahwa kau sedang dijerumuskan. Semangat Mon, lanjut. Ya, saudara. Mengapa saya katakan bahwa Rismon Sianipar ini memang pantas ya masuk penjara sama Roy Suryo dan Eva Usia ya. Tapi dalam hal ini yang saya soroti, saya tekankan adalah Rismon Sianipar. Memang Anda itu pantas ya masuk penjara. Kenapa? Ya sejak 21 Maret itu ya 2025 itu kan Anda begitu terbuka dan begitu keras menuduh Jokowi ya dalam hal ini skripsi dan ijazahnya palsu. Nah, lalu Anda itu yang lebih menonjol kerasnya mempertahankan ya secara konsisten tuduhan itu dengan variasi-variasi narasi maupun gestur atau tingkah yang Anda tunjukkan yang boleh saya katakan nihil etika. Saya mau katakan kepada Anda ya, ijazah Pak Jokowi hanya itu. Anda mau gunakan itu metodologi, teknik, analisis, ya, forensik digital, sebagaimana Anda tunjukkan itu ya dalam buku sendiri Anda itu, Jokowi's White Paper, kajian forensik digital, 505 halaman, 11 bab itu ya, mulai bab 3 sampai dengan bab 11 itu kan analisis forensik digital Anda itu. Anda berusaha membuktikan ya bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang palsu. Padahal Anda salah. Salahnya apa? Anda berdasarkan itu data digital postingan Dian Sandi ya. Citra ijazah Pak Jokowi postingan Dian Sandi yang bukan otentik dari Pak Jokowi. Jadi Anda sudah salah di situ. Bagaimana kalau itu bukan ijazahnya Pak Jokowi? Sebagaimana sudah mulai terbukti ya, yang ditunjukkan di Polda Metro Jaya itu kan berbeda. Hah? Berarti Anda salah pertama di situ. Ya. Yang kedua, Anda mau berbicara sampai ke ELA ya, error level analisis itu, ya. Anda mau analisis overlay, ya. Dia punya pattern itu, kecenderungan, garis-garis segala macam, lintasan warna, apapun yang Anda buat, itu situasi atau keadaan ijazah Pak Jokowi. Kalau memang benar bahwa yang Anda teliti itu merupakan kopian daripada ijazah Pak Jokowi, Anda mau bilang apa? Itu yang beliau pegang. Tapi sekali lagi saya katakan, ya, yang Anda analisis itu bukan data otentik dari tangan Pak Jokowi yang Anda tuduh palsu itu. Ya. Lalu kalau Anda tuduh palsu, ingat, suatu kepalsuan itu harus lengkap, integrated, komponen-komponen penyusunnya. Ya. Yaitu apa? Selain ijazah itu sendiri, ya, produk itu sendiri, kan harus ada pelakunya, pembuatnya. Ditambah dengan tempat dan waktu pembuatannya. Anda tidak punya bukti semua itu. Anda hanya berkutat pada dokumen itu, produk itu. Lalu Anda bilang palsu. Orang tidak hanya bertanya, apakah ini palsu atau asli. Tetapi siapa pembuatnya? Kapan dan di mana dibuatnya? Apakah Anda punya data itu? Apakah Anda punya bukti itu?
Kalau Anda sudah punya bukti itu, maka benar 100% tuduhan Anda Pak Jokowi. Lalu Anda mempersoalkan itu ya, proses akademik itu. Ya sebagaimana Anda tuangkan juga di buku Anda itu, bab 2 ya. Anda bicara tentang skripsi beliau, ya, di mana-mana ini saat ini Anda berbicara tentang transkrip nilai. Ya beliau kan, Anda tahu kuliah secara resmi, ada nomor mahasiswanya itu kan, 80-34416-KT-1681. Ya Anda sendiri tahu, beliau masuk ya program secara mudah. Itu terbukti dari hari registrasinya. Tetapi kan beliau juga lanjutkan studi di S1. Ya. Ada semacam apa penyesuaian program pada waktu itu. Dan ini statement resmi dari Rektor UGM. Antara Anda dengan Rektor UGM itu mana yang harus dipercaya? Kan rektornya, belum pejabat-pejabat lain sebelumnya. Ya, ketika Anda bersama Roy Suryo, Tifa, TPUA itu mendatangi UGM kan sudah dijelaskan. Otoritas itu yang dipercaya, bukan Anda. Ya, segala macam kekurangan dalam transkrip nilai yang Anda lihat, ya itu kekurangan-kekurangan lah. Tetapi itu yang ada. Dan beliau tidak berusaha untuk menyembunyikan. Malah itu satu kejujuran. Anda mempersoalkan IPK-nya. Ya, mau bilang apa kalau memang 2, ya. Tapi ingat teman-temannya juga katakan IPK beliau itu 3, Nah, Anda berbicara tentang Pak Kasmujo, ya, bahwa beliau itu bukan pembimbing skripsi ataupun akademik. Tapi adanya Pak Kasmujo itu membuktikan ya bahwa memang Pak Jokowi pernah studi. Jadi kebalikan, Pak Kasmujo boleh menyangkali bahwa beliau adalah pembimbing Pak Jokowi, ya, entah pembimbing skripsi atau akademik. Tapi pada saat yang bersamaan, itu berarti beliau mengetahui siapa itu Pak Jokowi. Beliau tahu bahwa Pak Jokowi memang studi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi, Pak Jokowi itu yang mengalami studi di Fakultas Kehutanan Gadjah Mada. Anda alumnus UGM juga. Tapi ingat, Pak Jokowi juga alumnus UGM. Dan beliau dalam hal ini adalah subjek yang mengalami semua proses itu. Bukan Anda. Anda yang mempersoalkan. Ya saya lihat itu kan ada semacam tawaran agar supaya restoratif justice, ada perdamaian antara Anda dengan Pak Jokowi. Anda itu yang paling lantang mengatakan harus sampai ke pengadilan. Anda terlalu percaya pada keahlian Anda itu sendiri, analisis forensik digital Anda itu, ketimbang ya mempertimbangkan hal-hal lain yang seharusnya sebagai manusia yang normal, apalagi ya tingkat kesarjanaan Anda sudah tinggi ya, setinggi doktor itu ya, harusnya dimiliki. Anda tidak sedang hidup di dalam matematika, ya. Anda sedang hidup dalam suatu proses kehidupan sosial, di mana Anda juga harus punya kepekaan. Ya, mengenai hal-hal yang memang sangat penting perlu dimiliki. Pahamon, tuh, ya diceramain lu sama umat ya, sama umat seagama sekeyakinan dengan dirimu. Dan saya tertarik teman-teman ya dengan pernyataan Bapak Felix barusan di bagian depan bahwa si ahli digital forensik abal-abal ini memang pantas masuk penjara. Dari sekian panjang ya komentarnya Bapak Felix ini, menurut saya intinya itulah ya. Pantas kau itu masuk penjara. Udah jangan banyak bacot dan jangan tanya nasibmu ke depan. Nasibmu ke depannya dibalik jeruji besi.
Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.